Pernahkah teman-teman mengamati langit pada malam hari? Benda-benda apa aja sih yang dapat teman-teman lihat di langit? Pasti teman-teman akan melihat ribuan benda di langit. Di antara benda-benda langit tersebut, ada yang disebut bintang dan ada yang disebut planet. Ketika pagi menjelang, masihkah teman-teman dapat melihat benda-benda langit tersebut? Tentu saja tidak, karena di siang hari, teman-teman hanya dapat melihat matahari di langit. Ketika malam datang, barulah teman-teman dapat melihat kembali benda-benda langit tersebut. Mengapa ya demikian? Peristiwa tersebut akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Mari kita simak. Halo teman-teman semuanya. Tadi pun, perkenalkan nama saya Eklisia Zevanya Tesalika, biasa dipanggil Eklis. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Tuhan dan dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang tata surya yang mencakup komponen dasar yaitu sistem tata surya, kondisi bumi, kondisi bulan, dan gerhana. Sebelum memulai video pembelajaran kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada awal tahun 1600-an, Johannes Kepler, seorang ahli matematika dari Jerman, mulai mempelajari orbit planet-planet. Ia menemukan bahwa bentuk orbit planet tidak melingkar, tetapi berbentuk oval atau elips. Perhitungan lebih lanjut menunjukkan bahwa letak matahari tidak di pusat orbit, tetapi sedikit. Kepler juga menemukan bahwa planet bergerak dengan kecepatan yang berbeda dalam orbitnya di sekitar matahari. Hal ini ditunjukkan pada tabel. Tabel menunjukkan bahwa planet yang dekat dengan matahari bergerak lebih cepat daripada planet yang jauh dari matahari. Bidang edar planet-planet dalam mengelilingi matahari disebut bidang edar, dan bidang edar bumi dalam mengelilingi matahari disebut bidang ekliptika. Susunan tata surya. Susunan tata surya terdiri atas matahari, planet dalam, planet luar, komet, meteorit, dan asteroid. Matahari. Matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat sistem tata surya. Tanpa energi intens dan panas matahari, tidak akan ada kehidupan di bumi. Matahari memiliki 4 lapisan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, inti matahari. Memiliki suhu sekitar 1,5 kali 107 derajat Celcius yang cukup untuk mempertahankan fusi termonuklir yang berfungsi sebagai sumber energi matahari. Energi dari inti akan diradiasikan ke lapisan luar matahari dan kemudian sampai ke ruang angkasa. Yang kedua, fotosfer. Memiliki suhu sekitar 6000 Kelvin dengan ketebalan sekitar 300 km. Melalui fotosfer, sebagian besar radiasi matahari keluar dan terdeteksi sebagai sinar matahari yang kita amati di dalam bumi. Di dalam fotosfer terdapat bintik matahari, yaitu daerah dengan medan magnet yang kuat dan dingin serta lebih gelap dari wilayah sekitarnya. Yang ketiga, kromosfer. Memiliki suhu sekitar 4500 Kelvin dan ketebalannya 2000 km. Kromosfer terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Dan yang terakhir, korona. Merupakan lapisan terluar matahari dengan suhu sekitar 1 juta Kelvin dan ketebalannya sekitar 700.000 km. Memiliki warna keabu-abuan yang dihasilkan dari ionisasi atom karena suhu yang sangat tinggi. Korona terlihat seperti mahkota dengan warna keabu-abuan yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Planet dalam. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Planet hanya memantulkan cahaya yang diterimanya dari bintang. Planet dalam disebut juga dengan planet terestrial. Planet terestrial adalah planet yang letaknya dekat dengan matahari, berukuran kecil, memiliki sedikit satelit atau tidak sama sekali, berbatu,
Terestrial sebagian besar terdiri atas mineral tahan api seperti silikat yang membentuk kerak dan mantelnya, serta logam seperti besi dan nikel yang membentuk intinya. Selain itu, planet dalam juga memiliki atmosfer yang cukup besar untuk menghasilkan cuaca, memiliki kawah dan itur permukaan tektonik, seperti lembah, retakan, dan gunung berapi. Planet dalam terdiri atas Merkurius, Venus, Bumi, dan juga Mars. Planet luar. Planet luar disebut juga dengan planet Jovian. Planet Jovian adalah planet yang letaknya jauh dengan matahari, berukuran besar, memiliki banyak satelit, dan sebagian besar tersusun dari bahan ringan, seperti hidrogen, helium, metana, dan amonia. Planet-planet dalam dan luar dipisahkan oleh sabuk asteroid. Planet luar terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Komet. Komet berasal dari bahasa Yunani, yaitu kometes yang artinya berambut panjang. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Komet ini terdiri atas debu, partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia. Bagian-bagian komet yaitu sebagai berikut. Yang pertama, inti komet, yaitu bagian komet yang berukuran lebih kecil, padat, tersusun dari debu dan gas. Dan yang kedua, koma, yaitu daerah kabut di sekitar inti. Yang ketiga, ekor komet, yaitu bagian komet yang berukuran lebih panjang. Arah ekor komet selalu menjauhi matahari dikarenakan dorongan yang berasal dari angin dan radiasi matahari. Meteorit. Meteorit adalah potongan batu atau puing-puing logam yang mengandung unsur besi dan logam yang bergerak di luar angkasa. Meteorit mengelilingi matahari dengan orbit tertentu dan kecepatan yang bervariasi. Meteorit tercepat bergerak di sekitar 42 km per detik. Ketika meteorit tertarik oleh gravitasi bumi, maka sebelum sampai di bumi, meteorit akan bergesekan dengan atmosfer bumi. Gesekan tersebut akan menghasilkan panas dan membakar meteorit tersebut. Meteorit yang habis terbakar oleh atmosfer bumi disebut meteor. Apabila meteorit tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan jatuh ke bumi, ia disebut meteorit. Asteroid. Asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Sebagian besar asteroid terletak di daerah antara orbit Mars dan Jupiter yang disebut sabuk asteroid. Kondisi bumi. Pada tahun 1543, Nicolaus Copernicus mempublikasikan bahwa bulan bergerak mengelilingi bumi, sedangkan bumi dan planet-planet lainnya bergerak mengelilingi matahari. Gagasan yang tidak benar adalah banyak orang meyakini bahwa bumi itu datar. Oleh karena itu, mereka takut apabila mereka berlayar cukup jauh ke laut, mereka akan jatuh ke ujung dunia. Bentuk bumi. Selama bertahun-tahun, para pelaut mengamati bahwa hal yang pertama kali mereka lihat di laut adalah puncak kapal. Hal ini menunjukkan bahwa bumi berbentuk bulat. Begitu pula pada tahun 1522, Magellan telah membuktikan bahwa bumi berbentuk bulat. Waktu itu, dia mengadakan pelayaran dengan arah lurus. Kemudian dia berhasil kembali ke tempat awal dia berlayar. Astronot telah melihat dengan jelas bentuk bumi. Astronot dari atas melihat bahwa terdapat sedikit tonjolan di khatulistiwa dan terdapat bagian bumi yang rata di bagian kutubnya. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk bumi tidak benar-benar bulat, akan tetapi sedikit lonjong. Rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya, sedangkan kala rotasi bumi adalah waktu yang diperlukan bumi untuk sekali berputar pada porosnya, yaitu 23 jam 56 menit. Bumi berotasi dari arah barat ke arah timur. Akibat dari rotasi bumi adalah sebagai berikut. Yang pertama, gerak semu harian matahari. Yang kedua, terjadinya siang dan malam. Yang ketiga, perbedaan waktu. Yang keempat, pembelokan arah angin. Dan yang terakhir, pembelokan arah arus laut.
revolusi bumi. Revolusi bumi adalah perputaran atau peredaran bumi mengelilingi matahari. Kala revolusi bumi adalah waktu yang diperlukan untuk bumi untuk sekali berputar mengelilingi matahari, yaitu 365,25 hari atau 1 tahun. Bumi berevolusi dengan arah yang berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Akibat dari revolusi bumi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya gerak semu tahunan matahari. Yang kedua, perbedaan lamanya siang dan malam. Yang ketiga, pergantian musim. Kondisi bulan. Bulan adalah benda langit yang terdekat dengan bumi sekaligus merupakan satelit bumi. Karena bulan merupakan satelit, maka bulan tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, melainkan memancarkan cahaya matahari. Sebagaimana dengan bumi yang berputar dan mengelilingi matahari, bulan juga berputar dan mengelilingi bumi. Bentuk bulan. Bulan berbentuk bulat mirip seperti planet. Permukaan bulan berupa dataran kering dan tandus, banyak kawah, dan juga terdapat pegunungan dan dataran tinggi. Bulan tidak memiliki atmosfer, sehingga sering terjadi perubahan suhu yang sangat drastis. Selain itu, bumi tidak dapat merambat, tidak ada siklus air, tidak ditemukan makhluk hidup, dan sangat gelap gulita. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu rotasi, revolusi, dan bergerak bersama-sama dengan bumi untuk mengelilingi matahari. Kala rotasi bulan sama dengan kala revolusinya terhadap bumi, yaitu 27,3 hari. Oleh karena itu, permukaan bulan yang menghadap ke bumi selalu sama. Dampak dari pergerakan bulan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasang surut air laut. Pasang adalah peristiwa naiknya permukaan air laut, sedangkan surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Pasang surut air laut terjadi akibat pengaruh gravitasi matahari dan gravitasi bulan. Akibat bumi berotasi pada sumbunya, maka daerah yang mengalami pasang surut bergantian sebanyak 2 kali. Ada 2 jenis pasang air laut, yaitu pasang purnama dan pasang perbani. Pasang purnama dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan terjadi ketika bulan purnama. Pasang ini menjadi maksimum ketika terjadi gerhana matahari. Hal ini karena dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang mempunyai arah yang sama atau searah. Dan yang kedua, pasang perbani, yaitu ketika permukaan air laut turun serendah-rendahnya. Pasang ini terjadi pada saat bulan kuartir pertama dan kuartir ketiga. Pasang perbani dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang saling tegak lurus. Pembagian bulan. Ada 2 pembagian bulan, yaitu bulan sideris dan bulan sinodis. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk 1 kali berevolusi yaitu sekitar 27,3 hari, yang disebut kala revolusi sideris atau 1 bulan sideris. Tetapi karena bumi juga bergerak searah gerak bulan, maka menurut pengamatan di bumi, waktu yang dibutuhkan bulan untuk melakukan 1 putaran penuh menjadi lebih panjang dari kala revolusi sideris, yaitu sekitar 29,5 hari, yang disebut kala revolusi sinodis atau 1 bulan sinodis. Kala revolusi sinodis dapat ditentukan melalui pengamatan dari saat terjadinya bulan baru sampai bulan berikutnya. 1 bulan sinodis digunakan sebagai dasar penanggalan Komariah atau penanggalan Islam. Fase-fase bulan. Fase-fase bulan merupakan perubahan bentuk-bentuk bulan yang terlihat di bumi. Hal ini dikarenakan posisi relatif antara bulan, bumi, dan matahari. Fase-fase bulan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bulan baru. Bulan baru terjadi ketika posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Selama bulan baru, sisi bulan yang menghadap ke matahari nampak terang, dan sisi yang menghadap bumi nampak gelap. Yang kedua, bulan sabit. Terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar 1/4, sehingga permukaan bulan yang terlihat di bumi hanya 1/4-nya.
Yang ketiga, bulan separuh. Terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar separuhnya, sehingga yang terlihat dari bumi juga separuhnya, atau kuartir pertama. Dan yang keempat, bulan cembung. Terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari 3/4-nya. Yang terlihat dari bumi hanya 3/4 bagian bulan. Akibatnya, kita dapat melihat bulan cembung. Dan yang kelima, bulan purnama. Terjadi ketika semua bagian bulan terkena sinar matahari. Begitu juga yang terlihat dari bumi. Akibatnya, kita dapat melihat bulan purnama atau kuartir kedua. Gerhana. Pernahkah teman-teman mengalami ketika siang hari, tiba-tiba secara tidak terduga, matahari menghilang dari langit? Saat kemudian suasana berubah menjadi gelap dan kemudian matahari muncul kembali dan memancarkan sinarnya. Peristiwa tersebut adalah gerhana. Apakah yang menyebabkan terjadinya gerhana? Gerhana terjadi ketika posisi bulan dan bumi menghalangi sinar matahari, sehingga bumi atau bulan tidak mendapatkan sinar matahari. Gerhana juga merupakan akibat dari pergerakan bulan. Ada 2 jenis gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bayangan bulan bergerak menutupi permukaan bumi, di mana posisi bulan berada di antara matahari dan bumi, dan ketiganya terletak dalam satu garis. Gerhana matahari terjadi pada waktu bulan baru. Akibat dari ukuran bulan lebih kecil dibandingkan bumi atau matahari, maka terjadi 3 kemungkinan gerhana, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gerhana matahari total. Terjadi pada daerah-daerah yang berada di bayangan inti atau umbra, sehingga cahaya matahari tidak tampak sama sekali. Gerhana matahari total terjadi hanya sekitar 6 menit. Yang kedua, gerhana matahari cincin. Terjadi pada daerah yang terkena lanjutan umbra, sehingga matahari kelihatan seperti cincin. Dan yang ketiga, gerhana matahari sebagian. Terjadi pada daerah-daerah yang terletak di antara umbra dan penumbra atau bayangan kabur, sehingga matahari terlihat sebagian. Gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan memasuki bayangan bumi. Gerhana bulan hanya dapat terjadi pada saat bulan purnama. Gerhana bulan terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan. Pada waktu seluruh bagian bulan masuk dalam daerah umbra bumi, maka terjadi gerhana bulan total. Proses bulan berada dalam penumbra dapat mencapai 6 jam, dan dalam umbra hanya sekitar 40 menit. Untuk lebih melatih kemampuan teman-teman, mari kita berlatih dengan soal-soal berikut. Soal pertama, perhatikan pernyataan berikut. 1. Terjadinya siang dan malam. 2. Pergantian musim. 3. Terjadinya perbedaan waktu. 4. Terjadinya gerak semu tahunan matahari. Pengaruh rotasi bumi ditunjukkan nomor. Silakan pause video untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Baik, dari soal tadi disimpulkan bahwa pengaruh rotasi bumi yaitu 1. Gerak semu harian matahari, 2. Terjadinya siang dan malam, 3. Perbedaan waktu, 4. Pembelokan arah angin, dan 5. Pembelokan arah laut. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal kedua, asteroid adalah benda langit yang berupa kumpulan batuan dan terletak di antara planet A. Venus dan Bumi, B. Merkurius dan Venus, C. Jupiter dan Saturnus, D. Mars dan Jupiter, E. Jupiter dan Saturnus. Dari soal di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar asteroid terletak di daerah antara orbit Mars dan Jupiter yang disebut sabuk asteroid. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Teman-teman bisa baca dan jawab soal ini sendiri ya.
Jawaban yang benar dari soal ini adalah C, ekor komet. Aplikasi dalam teknologi. Salah satu bukti adanya perkembangan pengetahuan dan teknologi dalam tata surya adalah dibuatnya satelit buatan. Satelit buatan adalah salah satu benda luar angkasa buatan manusia yang mengorbit suatu planet yang dalam pembuatannya memiliki jenis dan fungsi tertentu dengan tujuan untuk kepentingan manusia. Satelit buatan berperan penting dalam dunia teknologi pada saat ini. Satelit buatan memiliki fungsi untuk mempermudah masyarakat dunia dalam melakukan aktivitas yang bersifat global, menjadi alat bantu dalam bidang sains dan teknologi, sebagai alat ketahanan militer suatu negara, dan sebagai observatorium dan stasiun luar angkasa. Satelit buatan harus dimasukkan ke orbit dengan semacam peluncuran ruang angkasa. Setelah diorbit, satelit menyebarkan panel surya mereka yang memungkinkan mereka untuk menangkap energi dari matahari untuk mengirim dan menerima informasi dan instruksi dari bumi. Dari video pembelajaran tadi, kita dapat mengetahui bahwa semesta itu sangat luas dan menarik ya. Ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita. Baik teman-teman, waktunya memulai diskusi. Silakan pause video ini untuk memulai diskusi. Nah, untuk teman-teman, jangan lupa belajar dan membaca buku ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di lain waktu.